ada tumbang kopi dan sebagainya, tapi dia dari mulai miskin kaya susah senang ada di mana-mana, orang desa orang kota kita semua sama. Miskin kaya susah senang ada di mana-mana, orang desa. Ngomong apa ya? Siap berkebun. Siap tuh berkebun. Ini enak buat cewek-cewek. Cowok nggak boleh. Walau muda, walau tua, yang beza hanyalah takwa. Mana gajah, Mas? I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. Yeah, the club ain't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you together, let's get 'em. Hey, I own the night and I don't need no help. Gotta be the villain that's Scarface tail. Stuck and gone wild, can't handle this pair. Fight for the club, arrogant like yeah. Top like money's on the ground. One too many, y'all know me like 12. Semut Pak. They all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching. Nah, bentuk itu ada sistem pemangkasannya, dan di mana cabang-cabang kopi yang benar itu nanti buah kopi itu akan muncul di cabang-cabang, bukan di ujung gitu. Sehingga kalau misalnya kita nggak tahu, kalau tanaman kita seperti payung, cabang ini habis, tinggal yang di atas, ya otomatis potensi buah itu hanya yang ada cabangnya saja gitu. Ini kembali hal-hal sederhana yang saya tidak tahu begitu banyak fakultas pertanian di Indonesia, dan begitu banyak yang kecewa sudah lulus, tapi Indonesia juga tidak berubah dalam hal demikian gitu. Kopi ini termasuk yang membangun Amsterdam, dan khusus kopi Gunung Kelut punya pangsa pasar yang sangat-sangat disukai di Jepang gitu. Tadi saya ditanya berapa harga kopi kita, berapa dunia. Di kita paling harga itu 30 sampai 50 ribu. Tapi begitu sampai ke Mr. Watanabe di sana di Jepang, beliau jual ke Starbucks 4,5 juta sak kilo gitu. Ada kesenjangan yang begitu jauh. Tapi mengapa demikian gitu? Tadi saya katakan bahwa kalau kita memblended kopi, mencampur, itu berasal dari kawasan yang berbeda-beda. Boleh jadi beliau punya dua cara. Satu, mungkin dalam satu cup kopi bean, nanti bapak-bapak juga ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, yang bubuk gitu. Bisa beli juga, Pak. Bisa beli, Bapak beli berapa kontainer, Pak? Itu mungkin Pak Watanabe itu misalnya dalam satu cup itu isinya 100, itu berasal dari berbagai pegunungan di Afrika, Kilimanjaro dan sebagainya, sehingga ketika misalnya Brasil itu hujannya banyak dan rasa berubah karena berasal dari 100 agroklimat yang berbeda, rasanya stabil, ya begitu. Nah, kita homogen, Indonesia homogen. Lampung dan kita ya iklimnya sama ya, dan sebagainya. Ada sedikit Toraja. Toraja itu iklimnya kering dan dingin. Di sana curah hujan sedikit. Palu adalah kota dan curah hujan terendah di Indonesia. Tahu yang paling banyak hujan di mana? Bogor. Salah, Gunung Slamet. 7.000 mm. Nah, Toraja, kemudian kopi-kopi yang spesifik Flores, daya kering ada, tapi produktivitasnya rendah. Nah, di tempat-tempat seperti ini yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan produksi per satuan luas gitu. Populasinya itu antara 1.600 sampai 1.740 per hektar per pohon. Itu kami sendiri pernah mencapai 2,2 ton per hektar. Dunia 2,4 ton per hektar berhasil gitu. Sehingga memang kami juga membuka pelajaran ini bagi siapapun, terutama generasi muda,
tapi yang minat sedikit sekali, bahwa pedesaan yang dikelola dengan benar itu bisa menciptakan rupiahnya sendiri gitu. Gini hitungannya, kalau kita punya tebu 1 hektar, nanti ada ke situ, karena saya pernah memasok 60% kebutuhan pabrik gula di Jawa Timur gitu. Iya, 4,5 juta kintal setahun gitu. Jadi kalau tebu 1 hektar, tadi saya cerita di sana di depan, kalau pemberian bagus itu 1000 kintal, 1000 kintal ya pada per hektar. Itu nggak usah itu rendemen gula yang kita selalu kalah di pabrik itu ya. 1000 kintal itu berarti 100 ton. Iya, kali 50.000 per kintal, dapatlah 50 juta gitu ya. 50 juta, biaya sekitar 30 lah. Jadi 20 juta setahun. Pemerintah juga mengelola banyak. Kodenya tuh PTPN, ada N-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12, enggak 13, 14 ada, sampai Kalimantan Barat ada. Nah, itu 1% milik pemerintah gitu. Produknya pemerintah juga yang jual, tapi ya jualnya semua ke Singapura. Brokernya di sana gitu. Saya tahunya itu ketika pameran di Abu Dhabi, ketemu dengan pengusaha ban, dia nggak nyangka saya punya karet gitu. Saya punya produksi, karena selama ini dia beli dari Singapura. Jadi tidak ketemu produsen dengan buyer gitu ya. Jadi pasar komoditi yang ada terminal marketnya, entah itu di New York, entah itu di Bremen, entah itu di London, itu sebetulnya mengikuti bursa dunia. Saya ekspor dari pelabuhan Surabaya, tapi harganya ada Singapura. Begitu. Dan kalau kita punya brand yang baik, dan alhamdulillah brand kami itu baik gitu. Satu bal kemasan itu orang tidak akan, kami tidak pernah cacat gitu, ya segitu. Kalau saya katakan dulu ada 1, 2 dan seterusnya gitu. Jadi betapa membangun semacam itu perlu dan harus dilakukan gitu. Tapi kepada teman-teman petani, ayolah yang jangan cerdas, coba sedikit. Kalau memang bagus teruskan. Ini bukan masalah produk, saya tidak ada kepentingan tidak jualan kayak begitu. Tetapi itu sebabnya kenapa yang berbau organik di Indonesia itu nggak laku, hanya mahal. Iya mahal, karena kegagalannya juga gitu. Nah gitu, mahal gitu. Nah gitu, harusnya kita bisa memproduksi dalam jumlah banyak dan murah gitu. Kira begitu. Nah, di tumpangan saya dan apa? Tergantung jenengan ada di mana. Kalau jenengan ada di daerah Jawa Timur kayak Kediri, bolehlah dengan tebu. Nah, Jember, tergantung Jember puger aturan. Berdalam. Nah, itu Anda mau tanaman, jelas harus milih yang tanaman rendah ya, yang musiman gitu. Anda banyak pilihan gitu. Bumbu kacang, alfalfa. Nah, jangan. Kenapa? Coba lihat.
boleh kita ajak jalan sedikit? Karena Anda belajar alfalfa mungkin pertama di Indonesia dan saya tunjukkan sesuatu yang salah. Ayo. Jadi kalau bibitnya tinggi, ya, bibitnya tinggi seperti ini misalnya, sementara wadahnya cuma segitu, dijamin akar di bawah itu berbelit-belit. Sehingga waktu ditanam, dia tidak akan berfungsi maksimal gitu. Kalau Bapak Ibu punya ketelatenan, ya ini kayak susuran nih, yang ini ke utara, sini ke barat, sini ke timur, karena dia harus dibantu menyebarnya. Tapi selepas itu, mending pilih bibit yang memang umurnya itu umur bibit, bukan karena stok tahun lalu tidak laku, lalu dijual gitu ya. Dan kadang-kadang ketidaktahuan itu, oh ini tinggi lebih mahal, enggak. Nah, jadi kami karena memproduksi sendiri semua, jadi semua itu disetan sesuai dengan jadwal tanamnya. Tadi pertanyaan alfalfa. Alfalfa itu tidak bisa ditanam di kerendaman, harus terbuka, harus terbuka. Jadi itu mutunya jelek, gitu. Harus terbuka langsung. Tadi ada pertanyaan, apakah boleh di rumah sakit Sengon? Jangan, gitu. Teduh. Sini. Jadi maunya terbuka kayak tebu, kayak sawah gitu ya. Begitu. Nah kalau itu Anda mau kembangkan seperti itu nggak optimal. Jadi mending apa-apanya ditempatkan di lain tempat gitu ya. Nah, kayak bikin sayuran itu berarti Pak. Betul. Tadi yang saya katakan bahwa itu selain buat gizi karena ada juga gizi buat anak-anak terutama ya. Bagus kalau dikembangkan. Nah jadi tetap ada tanaman-tanaman yang memang butuh sinar matahari redup, seperti rempah-rempah, gitu, kapulaga, gitu. Tapi banyak juga yang ingin agak terbuka seperti ini. Kalau di sini teknologi terapan unggulan kita tebu. Unggulannya gimana tuh Pak? Unggulan kita bisa memperpendek usia tanam kan dengan tanaman itu dengan quality yang lebih baik, yaitu dengan cara barchip gitu. Barchip itu nanam tebu tidak batangnya ditaruh gitu, tancap gitu, terus nanti perlu waktu 2 bulan kan untuk sampai dia istilahnya mintip-mintip itu istilah Jawa untuk pohon awal itu. Nah, kita sudah bisa mendahului di sini gitu. Sehingga nanti ketika ditanam di lapangan itu udah 2 bulan lebih cepat ya kan. Dan lebihnya lagi karena sudah bibit kita seleksi dari sini, ketika ditanam itu akan cenderung seragam gitu. Ini ada kan gitu. Di kualitas. Kalau ditanam di awal namanya tanam di alam kan ada yang tumbuh, ada yang tidak. Kalau kita ganti saat itu 2 bulan lagi delaynya kan gitu. Itu konsepnya kan gitu. Nah dengan cara ini mengurangi resiko gagal tanam itu juga memperbaiki kualitas. Ini teknologi barchip yang ibu-ibu tadi mungkin lihat di sana ibu-ibu mulai mindahin. Mulai mindahin itu dari sini nih pembibitan. Jadi di Indonesia itu ada krisis jati nanti. Karena itu tadi orang hanya mau nebang nggak ada yang nanam gitu. Nah kalau kita karena yang manajemen kita ya kayak Pak Dadang kayak saya segala macam itu. Ya kita yang ngopeni ini dan kita sekaligus pemilik gitu. Kita dan mikirnya bukan hanya untuk kita gitu. Nah, sehingga kita tanam kayak gini, kita sendiri wallahu alam apakah menikmati apa tidak kan gitu ya. Tapi kita pokoknya nanam aja sebanyak mungkin. Ribuan pohon Pak. Itu yang namanya pohon itu yang lagi di foto itu bibit sengon. Itu aja untuk nanam itu yang ada bibitnya segitu itu butuh lahan sekitar 60 hektar kira-kira. Nah, untuk nanam itu. Tapi kita akan dapat di dalam tanah ini masih akan ada dari mana ya nanti kita tanam celah-celah yang masih kosong. Jadi kita sehingga nanti secara keseluruhan lahan ini benar-benar teroptimalkan. Nah kuncinya gimana optimalkan? Nah ini kuncinya adalah kita tidak henti membibit. Saya bilang sama Mas Dadang itu pokoknya kita membibit aja. Nanti suatu saat kita kebingungan nggak ada lagi tempat untuk ditanami. Ya tidak masalah loh bibit murah. Diinfakkan, disedekahkan, dijual dan sebagainya nggak ada ruginya, bibit itu murah. Ini kayak bibit itu, sengon itu 60.000 bibit biayanya nggak seberapa gitu. Berkisar antara 100.000 sampai 2M kan itu ya. Cuman kalau kita jual per hektarnya 2M kan mahal. Nanti yang ikut hanya yang kaya-kaya gitu. Nah sehingga kalau di Jabodetabek bisa aja nanti kita pecah per 1.000 gitu.
Sebaliknya kan bisa juga gitu Pak, misalnya mau 1.000 yang kopi, 1.000 yang bisa aja. Oke, 1.000 gitu, tapi lain-lain gitu bisa, itu sangat bisa. Kalau pas kita ada klaster yang seperti itu kan gitu. Kayak di sini kan macam-macam. Iya, sangat bisa. Kan itu kayak orang beli rumah. Nanti di KKP yang ini sendiri tanamannya udah di peta ya? Iya, nanti di peta kita kasih rekomendasi. Ini Blitar sendiri nanti akan di KKP kan juga? Yang ini tidak, karena ini SKGB, tetapi yang sekitar ini gitu. Nanti Mas Dadang itu sedang berburu lahan di sekitar ini yang mungkin di KKP kan. Begitu habis HGU-nya bisa Bang? Oh, kalau HGU kan kalau pas diperpanjang tetap HGU. Kira-kira gitu ya sih. Jadi KKP itu nanti statusnya Hak milik Ya, SHM. kalau KKP SHM, Ungaran yang kemarin tadi Pak. saya sebut Joglo Semar, itu mirip Jabodetabek Pak. Oh gitu? Iya. Jadi mahal juga itu? Mahal, di Ungaran tanah kalau Bapak beli tanah di Jogja, di Semarang segala macam itu bisa lebih mahal dari tanah di Depok Pak, di Bogor gitu. Karena nggak itu kan gunung dan gersang kalau lihat fotonya itu kan? Betul kondisinya sekarang gitu kan Pak. Begitu yang membeli real estate jadinya melonjak kan gitu. Tetapi kita nggak jadikan real estate lah itu. Gitu kita jadikan seperti konsep Pak Nugroho kemarin itu. Meskipun kalau kita suburkan ya kemarin disuburkan bukit itu, yang dapat untung itu sebenarnya orang Semarang kan. Karena resapan air segala macam itu kan sama dengan ketika kita menyuburkan ini, yang dapat untung kan bisa orang Kediri, orang mana-mana yang di lereng-lereng gitu. Tapi kita lakukan juga karena di konsep kita itu kan bukan saya memberi Bapak, melayani Bapak atau saya dibayar Bapak kan nggak gitu. Kita berbuat yang namanya hal jasa oleh ihsan ila ihsan. Jadi kalau kita berbuat baik, balasannya pasti kebaikan. Kalau kita berbuat baik sama orang di kaki gunung gitu, dengan tanam seperti ini airnya tambah baik gitu, ya balasan dari Allah bisa dari mana saja kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan kita berpikirnya sampai ke sana gitu. Gitu. Karena kita umat akhir zaman kan gitu. Ini khalifah ya. Iya kan, makanya namanya pun sudah kita siapin gitu. Kayak itu menunjukkan visi kan, nama itu kan menunjukkan visi ya. KP itu persis kayak kebun ini, secara ekonomis mencapai skala seperti ini, tapi pemilik lahannya Bapak gitu. Bapak punya 1 hektar, 2 hektar, atau 1.000 meter, 2.000 meter kayak gitu. Tapi pengelolaannya secara komersial seperti ini. Nah, oleh sebab itu nanti akadnya adalah setelah akad jual beli, kalau Bapak beli tunai ya Bapak dapat sertifikat hak miliknya kan gitu ya. Kayak beli rumah ada paling ya. Nah, setelah itu dia ada akad untuk sirkah pengelolaannya. Nah, karena apa? Karena kalau nggak pakai itu, nanti Bapak beli terus nggak bisa ngelola, sayang juga kan. Itu kita hanya memindahkan kegersangan yang satu ke gersangan yang lain kan. Itu kita nggak inginkan. Nah, oleh sebab itu pada saat membeli bersamaan dengan itu sudah kita masukkan di itu pengelolaan sampai minimal 5 tahun ke depan. Supaya apa 5 tahun? Kalau toh kita tanam sengon udah panen, Bapak udah merasakan hasilnya. Nah, setelah itu Bapak bisa berpikir ternyata enak dikelola, terusin kan gitu. Konsep sirkahnya seperti apa? Bisa ada gambaran Pak maksudnya? Konsep sirkahnya sederhana, ya sirkah pengelolaan lahan gitu. Dan kita nanti lihat sesulit apa lahan itu, semakin dia sulit, otomatis tugas mudaribnya yang mengelola lebih berat, bagiannya lebih besar. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's
ada dua macam. Ini di bawah ini persis kayak tanah nasi, di bawah air, di atasnya itu daun. Ini daun cengkeh yang jatuh disapu, kemudian itu ada biaya sapu, lalu dimasukkan dan disulingnya. Rata-rata dari 500 kiloan itu kalau pada kondisi bagus harusnya bisa 20 kilogram. Jadi rendemen 2%, kira-kira begitu. Nah, persis seperti terjadinya kondensasi hujan, uap air dari laut naik sampai satu titik jadi air hujan. Ini pun begitu, cuma agak dipaksakan sehingga di balik sini ada sistem kolam pendinginan, ya, dan dia kemudian mengocor ke ruangan ini. Ya. Nah, ruangan ini ngocor. Ini adalah campuran minyak dan air yang keluar. Yang nanti ada 2 kali pemisahan. Yang pertama secara gravitasi, menurut jenis. Yang kedua pakai membran, difiltrasi, dipisahkan gitu. Nah, ini sederhana processingnya ini. Gitu. Di atas juga ada processing daun nilam, tapi hari ini sedang berhenti. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. Untuk kebun seperti ini yang seperti yang saya jelaskan semalam di tempat Pak Nugroho juga ada 2 konsep, ya. Sebagai konsep usaha seperti biasa, nanti profit and loss, jualannya berapa dan sebagainya. Tapi ada yang tidak masuk ke profit and loss, masuknya adalah ke penilaian, value creation, karena tidak kita jual. Contohnya apa? Kalau Bapak nanam sengon tadi dari bibit gitu, sampai 5 tahun dia nggak akan masuk profit and loss kita, kan gitu ya. Tapi tidak berarti kita tidak untung, kan gitu kan Pak ya, seperti itu. Karena itu sengon melonjak nilainya, hitungan kasar kita dari biaya tanam sekitar $2 per pohon gitu maksimal, $2-3, setelah panen sekitar $50 gitu ya. Tentu banyak sekali kalau kan itu, cuman kan kita tidak realisir tapi meningkatkan nilai, jadi value creation-nya tadi. Jadi kita melihat kebun bukan hanya dari profit and loss gitu, nanti bisa dijelaskan Pak Dadang mengenai profit and loss, tapi juga mengenai dari peningkatan nilai. Jadi nanti kalau Bapak punya kebun 1000 meter persegi atau 1 hektar dititipin ke kita KKP, Bapak tanya, kok tahun ini saya nggak dapat untung gitu. Bukan berarti nggak untung lah, kalau yang ditanam sengon ya memang bukan tahun itu untungnya kan gitu, tapi creation value-nya. Sehingga nanti kita akan merilis gitu ya, si tanaman ini seusia setahun seperti apa dan sebagai bentuk reporting. Kedua mengenai pabrik, yang kita go pabrikan nanti bukan kebun ini, tapi induk perusahaannya. Jadi induk perusahaannya Kalivalen ini kita targetkan insya Allah 3 tahun dari sekarang, mudah-mudahan sudah bisa go public. Gunanya apa? Ini teman-teman perbankan kan tahu betul dana yang paling murah itu adalah dananya pabrik, dana masyarakat, karena tidak mengenakan bunga dan sebagainya ke kita kan gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengakses dana publik untuk kembangin lahan-lahan yang secara luas, nah itulah yang menjadi idolanya kan gitu, karena murah, dana murah publik. Dari siapa? Kalau dia menjadi pabrik, itu tentu siapa saja boleh membeli, gitu ya Pak ya. Cuman setiap perusahaan pabrik gitu, sebelum dia go public, dia punya kayak semacam standby buyer-nya. Orang-orang yang didekati dulu untuk menjadi standby buyer-nya gitu, yang siap-siap membeli. Nah karena kita punya komunitas yang sangat besar, nah standby buyer itu mulai kita educate sampai sekarang. Nah nanti dia akan lihat, oh dia sendiri punya kebun di sana. Jadi nanti kayak Bapak peserta KKP misalnya, bisa Bapak pemilik kebunnya sekaligus ikut memiliki perusahaannya, kan gitu ya, semacam itu gitu. Itu bagian dari sosialisasi ini gitu. Sehingga nanti ketika kita lempar ke publik jebret gitu, yang tahu duluan kan, yang standby buyer yang duluan yang akan seperti itu gitu ya, semacam itu Pak si konsepnya. Nah mengenai untung ruginya mungkin Pak Dadang bisa jelaskan. Seperti dilihat kalau dalam kita keliling tadi, di sini konsepnya aneka tanaman. Ada tanaman yang kutilidi dan berarti setahun sudah menghasilkan tebu. Ada yang perlu investasi macam kopi, masih beraneka ragam. Dan sebetulnya kita kata-kata di situ belum selesai. Belum selesai, kata-kata belum sampai begitu, belum selesai. Tapi ada satu hal yang menarik ya.
kita yakini untuk melakukan itu sudah benar. Jadi kita juga sudah bisa memprediksi ke sana. Jadi seperti Anda lihat tadi tanaman jati sedang ditebang, tapi di sisi lain juga kami sedang menanam bibit karet yang jumlah besar. Itu ada lebih kurang nanti itu hampir 200.000 tanaman itu yang akan dimasukkan ke situ. Dan kalau dilihat dari segi investasi, harusnya kita butuh dana investasi untuk menanam karet seluas itu. Tapi kami sudah memprediksi kami nggak perlu dana dari manapun untuk bisa menanam itu. Itu tadi dimaksud oleh Mike Malik ya. Ada nilai-nilai yang demikian, yang nggak bisa nggak hanya demikian. Tapi ya melihat luas segitu dan kita juga nggak perlu bakalan perbankan gitu. Anda bisa ngobrol bahwa insya Allah tidak segini cukup sustain ke depan gitu. Terima kasih. Saya kasih gambaran gini Pak, belum sangat akurat karena nanti pada saat akuratnya setelah kita memberikan kajian sangat detail tentang tanaman apa yang sesuai dan lain sebagainya. Tapi kurang lebihnya gini Pak, seperti yang sudah saya indikasikan di Gredinar waktu kita nulis tentang KKP itu, lahan KKP itu nanti akan ongkos atau investasi minimumnya mulai dari paling kecil 1 miliar, kalau ukurannya 1 hektar ya 100 juta sampai 2 miliar gitu ya, dengan bayangan kalau tanah sudah per hektarnya sudah di atas 2 miliar mungkin tidak layak untuk dikelola sebagai kebun, karena itu berarti sudah tanah-tanah real estate perumahan kalau 1 hektarnya, karena berarti per meternya kalau 2 miliar itu kan sudah 200.000 gitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di Jabodetabek dan lain sebagainya masih ada tanah yang di bawah itu kira-kira, juga di Tangerang di bawah, di Ungaran masih di bawah itu. Jadi nggak sampai 2 miliar gitu targetnya. Tapi kalau kita tetap jual yang dengan harga per 2 miliar tadi menjadi terlalu mahal. Sedangkan target kita tidak ingin mengkonsentrasikan hanya orang-orang kaya yang bisa berinvestasi di situ. Maka nanti yang akan kita pecah adalah berdasarkan size. Kalau misalnya di Jawa, misalnya Jabodetabek, kalau di Jawa Tengah itu ada Joglo Semar. Kalau di Jawa Timur mungkin ada istilah apa yang daerah-daerah yang sudah mahal, itu gerbang Kartasusila ya ini. Nah itu nanti satuannya mungkin per 1000 meter persegi gitu, sehingga bisa tetap di bawah 200 juta per hektarnya gitu ya, kurang lebih per kaplingnya, kurang lebih seperti itu. Sebaliknya suatu saat kita peroleh tanah, kita udah ekspansi sampai misalnya Kalimantan, peroleh lahan luas, ya bisa aja satu kaplingnya 5 hektar, bisa seperti itu kan gitu ya. Yang kita jaga satuannya supaya tetap terjangkau oleh siapapun gitu ya. Siapapun itu maksud saya adalah segmen komunitas yang sekarang sudah terbentuk. Komunitas kita itu Pak ada sekitar 100 ribuan yang saya deteksi dari aktivitas penggunaan dinar, dinar dan sebagainya, ada 100 ribuan. Kalau bahasanya gitu, segmennya saya mendefinisikan kurang lebih gini, segmen kita ya. Muslim menengah ke atas, mayoritas ya, tentu ada yang non muslim gitu ya, tapi mayoritasnya Muslim menengah ke atas yang memiliki excess fund gitu. Karena orang baru membeli dinar ketika dia mempunyai excess kan gitu kan Pak ya, kurang lebih. Bayangan saya juga mereka ini yang berpotensi nanti akan ikut KKP ini gitu, yang dia sudah punya rumah misalnya, terus pengen investasi, dia lagi mikir apakah membeli mobil atau membeli lahan kan gitu. Kita dorong pertimbangannya membeli lahan gitu kan gitu. Atau kalau sudah punya mobil ya membeli lahan lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi kurang lebih di segmen seperti itu. Jadi yang kita target setara dengan mobil entry level, kurang lebih gitu. Mobil entry level sekarang kan sekitar 150-an sekarang kan gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman perbankan ketika membiayai kurang lebih juga seperti itu. Jadi misalnya 5 tahun, misalnya 4-5 tahun gitu, cicilannya kurang lebih seperti mencicil mobil gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang terbiasa mencicil mobil gitu misalnya ya, entry level itu mampu untuk membeli kebun gitu. Ini juga dalam rangka kita mempengaruhi pola investasi masyarakat negeri berkembang kayak kita. Karena masyarakat negeri berkembang kayak kita umumnya Pak, ketika punya penghasilan pertama kali, yang dibeli adalah barang konsumtif. Kalau tingkatnya pembantu rumah tangga, yang dibeli pertama kali kalau kerja di Jakarta adalah handphone. Setelah itu pulsa gitu. Jadi uangnya habis beli handphone dan pulsa. Nanti kalau dia seorang manajer sarjana baru bekerja manajer
yang dibeli pertama kali mobil, sisanya untuk ongkosi jalannya kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini konsumtif semua. Nah kita mulai akan mempengaruhi ada loh investasi yang lebih produktif kan gitu. Komoditinya nanti kita akan sarankan perkajian lokasi, Pak. Perkajian lokasi. Nah nanti Mas Sedang setiap kali ada misalnya kita jonggol, nah, nanti setelah dianalisa Mas Sedang yang cocok apa, kita ngasih rekomendasi tanaman ini yang akan kita bagian dari paket tadi. Sekaligus saya jelaskan tadi ada pertanyaan, ketika seseorang membeli lahan SHM hak milik itu nanti membelinya bukan dari kita, karena kalau lahan masyarakat kita beli oleh PT maka dia berubah status yang menjadi status hak guna usaha atau HGB, hak guna bangunan kalau untuk bangunan. Maka untuk supaya tanah itu tidak turun standarnya, maka dari tanah hak milik itu dijual langsung ke masyarakat dengan hak milik gitu. Jadi kurang lebih statusnya seperti itu. Dan dengan kita nanti masyarakat mengamanahkan kerjasamanya, mengelola operasionalnya gitu. Jadi sirkah itu antara pengelolaan antara kita pengelola dengan masyarakat, tapi jual beli adalah dari masyarakat ke masyarakat yang kita fasilitasi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, tanamannya apa? Nanti Mas Sedang mungkin bisa menambahkan untuk jenis tanaman. Nah, skenario-nya seperti apa? Tapi secara gambarannya kurang lebih begini, Pak. Kalau lahannya mahal di Jabodetabek, Joglo Semar sama Gerbang Kertasusila tadi, maka yang akan dominan hasil itu adalah apresiasi lahan kan gitu, Pak. Karena memang lahannya sudah mahal dan di pinggiran dan mahal kan gitu. Nah, tetapi bila lahannya jauh, misalnya di katakanlah di ujung selatan atau Jawa atau seperti apa, lahannya relatif murah, tapi hasilnya menjadi lebih tinggi, hasilnya yang dominan kan gitu, Pak ya. Jadi nanti ada perbedaan pola seperti itu. Nah masing-masing orang akan mempunyai pertimbangan yang sendiri-sendiri. Oh saya lebih suka, lebih comfortable kalau komponen lahan yang memang dominan karena lebih aman misalnya kayak gitu. Atau sebaliknya, saya ingin tanah saya lebih produktif, maka dengan investasi yang kecil saya pengen dapat lahan yang lebih luas. Kalau di tempat-tempat yang jauh otomatis apresiasi nilai kan lebih lambat, Pak ya, si ininya. Tetapi per hektarnya tentu hasilnya akan lebih, per investasinya akan lebih tinggi hasilnya karena bisa dapat lahan yang lebih luas kan gitu, Pak, si ini. Nah, pertimbangan yang seperti itu yang belum bisa kita jawab persisnya sampai lahan itu kita tentukan ini gitu. Mungkin Mas Dada mau menambahkan penggunaan lahan. Tata guna lahan pertanian terkait dengan ekonomi, tentu kita juga mesti melihat industri pendukung apa, maksudnya industri hilir yang ada di situ sebelum kita mau mampu membangun industrinya sendiri. Tapi sekilas, karena tadi pertanyaan jonggol gitu, ada beberapa pilihan yang kelak mungkin disampaikan tentang komoditas buah-buahan. Cuma di situ juga akan ada saran berapa jumlah area klasternya dan komoditas apa yang punya nilai jual dan nilai ekspor. Insya Allah kami juga tahu data dan kemana menjualnya gitu. Ada pun untuk tanah-tanah yang tadi disebut oleh Pak Iqbal, seperti yang tadi saya di gambaran saya yang tentang betapa rusaknya pantai selatan Pulau Jawa kecuali Jawa Tengah, jadi Jawa Barat khususnya dan sebagian Jawa Timur, itu tempat-tempat yang seperti itu punya kendala topografi yang sulit. Contoh dari kota Cianjur ke Garut Bitung 60 km tapi 5-6 jam gitu. Hampir tidak masuk akal gitu, dengan jalan yang begitu kelok-kelok. Atau dari Garut ke Palembang gitu, jarak nggak begitu jauh, sekitar 70-an tapi juga kelok-kelok. Nah yang demikian tidak mungkin kita mengembangkan satu komoditas yang dalam jumlah kilometer besar di bawah ke kota, sehingga demikian harus diikuti dengan industri pengolahan yang ada di tiap-tiap lokasi itu, sehingga yang dibawa itu adalah sesuatu yang sudah diolah di sana gitu. Sepanjang pemahaman kami tentang karakteristik Pulau Jawa, yang sesulit-sulitnya Pulau Jawa masih relatif lebih mudah daripada lahan gambut misalnya yang saya tangani di Sumatera, di Kalimantan. Apalagi melihat hasil riset Dr. Nugroho di bidang ini. Sebetulnya vokasi itu bukan barang baru, itu sudah dikembangkan di Jepang juga lama, dan di Indonesia juga sudah lama dikembangkan. Tapi mungkin tadi dalam diskusi yang saya sampaikan, kebanyakan para produsen
bakteri itu tidak mencantumkan expiry date dari masing-masing. Padahal di botol itu berisi 10 pangkat 9 makhluk hidup gitu. Nah itu sebabnya kenapa jalan menuju ke pupuk organik itu tersendat-sendat karena pelaku tidak puas dengan hasil yang ada gitu. Rasa-rasa yang kita bisa bangun, bisa sampaikan, insya Allah kita tidak akan masuk ke sektor-sektor yang high risk kayak hortikultura dan sebagainya, tidak artinya sayuran dan sebagainya tidak, tapi lebih kepada industri-industri yang punya, ada industri hulu dan hilir. Kami juga ada kerjasama dengan sebuah lembaga di Jakarta karena beliau Sabri PR dari Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, itu isinya ibu-ibu yang pandai-pandai sekali, banyak profesor, banyak dokter. Waktu berkunjung ke sini kami beri PR mengapa Indonesia yang ekspor minyak asli sejak tahun 42, sejak zaman Jepang sampai sekarang masih belum mampu membuat parfum sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu yang sudah berhaji perhatikan semua botol-botol parfum yang ada di Mekah, Madinah, kalau nggak buatan Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India, tidak ada dari Indonesia. Padahal kita pemberi terbesar dengan 200.000 jemaah haji per tahun. Ketidakmampuan kita sampai saat ini yang belum ditemukan adalah mencampur, membuat ramuan sehingga parfum itu cocok. Itu sedang diriset oleh satu tim tersendiri. Kalau itu ada, tentu nilai tambah ini akan bergulir dan mungkin terkait dengan apa yang sedang kita rancang. Jadi kluster-kluster yang akan dibangun oleh Kaliparen insya Allah tidak akan masuk ke sektor-sektor yang berisiko, tetapi yang segmen pasarnya sudah jelas termasuk di pasar internasional. Sejauh lokasinya itu di tempat yang rencana umum tata ruangnya sudah ditetapkan bahwa itu untuk usaha pertanian, kita tinggal mengajukan itu ke bupati dan itu mudah. Adapun yang lain SIUP TDP itu standar gitu. Itu demikian. Tetapi memang kalau memang akan terjadi seperti di Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Kertosono, Surabaya, Lamongan, Gresik, Lamongan gitu, ya Sidoarjo, Lamongan itu tentu akan beda karena di sana yang pertama tidak akan ditemukan lahan yang cukup luas di sebuah hamparan. Atau mungkin di situ ada peternakan. Meskipun demikian di daerah Gerbang Kertasusila itu bahkan di tengah kota Surabaya pun itu masih ada usaha-usaha ternak yang dilakukan di sana. Tapi kita bicara pada sistem seperti yang dipaparkan di pertanyaan tadi pagi itu. Insya Allah itu semua daerah itu sudah saya kunjungi. Jadi kesesuaiannya sudah lihat dan peruntukannya memang untuk itu. Tinggal proses langkah selanjutnya aja yang sedang dilakukan. Sejauh perizinan yang ada perusahaan itu sudah punya, hanya khusus untuk kayak yang di depan kita itu ada Jogja dan Salatiga, itu proses itu sudah benar karena rencana umum tata ruangnya itu sudah cocok. Yang mahal adalah jika kita merubah peruntukan itu karena kepentingan dan sebagainya, itu dari suatu ini diubah. Bukannya tidak bisa, tapi itu sangat mahal. Tapi dalam konteks pertanian sebaiknya kita tidak membuang uang untuk sebuah energi yang tidak perlu semacam itu gitu. Ya so far sih so good ya, sama yang brilliant lah aku bilang, brilliant. Terus ya menambah wawasan meskipun saya bukan di pertanian ya, cuma benar-benar yang ngebuka banget wawasannya itu semuanya. Paling ya kalau saya sih bagi KPP ya itu harus dilengkapi dengan peternakan ya, biar bisa ngimbangin semuanya ya, benar biar ekofarmnya benar-benar terwujud di tiap daerah. Jadi bukan pertanian atau perkebunan aja, tapi seenggaknya mereka kalau misalnya dari pertanian perkebunan gagal, ada peternakan yang bisa menang. Kedepannya saya dukung gitu, mudah-mudahan bisa kedukung. Karena kalau saya lihat sedangkan kalau kita makan di restoran seafood, barang seafood tuh begitu mahalnya, sedangkan kalau dari nelayan mereka tuh benar-benar sengsara. Nah, itu aja doang.
alhamdulillah sih bagus, banyak yang didapetin ya, terutama tadi tuh yang kata pembuatan pupuk, terus sama pembudidayaan ternak itu lebih apa ya, untuk meningkatkan produktivitas ya kali. Nah itu ilmu yang bisa kita praktekkan langsung nanti mungkin. Oke sih, acaranya oke. Ya, kita tadi dapat pengetahuan baru ya. Kebetulan kita bukan di bidang perkebunan, dengan ini ya dapetin banyak lah. Menurut saya sih acara ini bagus banget ya, terutama untuk karyawan yang nggak pengen seumur hidup jadi karyawan. Jadi dia punya alternatif lain, usaha apa yang bisa dijalanin, apalagi dengan KKP ini kan tidak harus terjun langsung, bisa belajar dulu, bisa diwakilkan dulu dengan usahanya Pak Muhaimin ini gitu loh. Jadi kita karyawan punya usaha lain lah selain menjadi karyawan seumur hidup. Untuk kedepannya nggak hanya di Pulau Jawa aja ya, maksudnya di Pulau Sumatera, kan ibu saya dari seluruh Indonesia lah. Gitu, jadi lebih enak kalau di sana. Jadi ada banyak keluarga saya, kita bisa pindah ke sana sekalian gitu, dan saya bisa resign mungkin langsung benar-benar full ke sana. Ya kepengen lah punya usaha yang gitu untuk peninggalan anak-anak nanti gitu, yang bagus ininya. Sebab kita kan dapat mempelajari semuanya itu dalam bidang apa juga, pertanian atau apa gitu, jadi bisa kita pelajari, dibimbing lah kita jadinya. Kan yang belum tahu tadinya sebagai karyawati nggak tahu soal tanaman, soal itu, sekarang kan bisa dipelajari, bisa dibimbing oleh bapak itu. Tertarik banget ya, sangat tertarik. Kalau nggak bisa jauh-jauh datang ke sini, capek lagi. Itu bagus, nggak seperti di sisi lain. Di Bodong itu kan seperti kayak kayak bilang kayak apa nih, langit biru segala macam itu kayak kisar ya kan. Lebih bagus lah ini karena kita punya SHM itu hak milik kita kan, jadi minimal tuh kita udah punya sejelek-jeleknya, walaupun masalah jelek lah ya dengan KKP ini, kita mesti punya hak milik dari tanah itu. Saya kan orang tidak ngerti pertawanan perkebunan gitu ya, tapi saya yakin bahwa ini suatu hal yang baik ya untuk masa depan kita dan generasi berikutnya, maksudnya untuk menghijaukan negeri kita ini, back to green lah istilahnya. Bagus, cuman hanya persiapan kurang bagus ya, karena informasi-informasi itu kurang, seperti ya kamar mandi di mana segala macam itu kan perlu juga kan ya, hal kecil-kecil kayak kamar mandi, tapi itu perlu juga itu tahun untuk mempermudah, untuk lebih kita happy lah, lebih happy kita untuk gitu acara ini. Acaranya sangat banyak manfaatnya. Yang paling mendalam adalah karena sekarang ini kan, sebelum ini kita ini kan banyak punya limbah, terutama kalau habis panen, seperti jerami gitu, kalau habis panen kan terbuang sia-sia. Tapi selama kita ngikutin tur model begini, apalagi dibantu dengan yang MA11 itu sangat membantu, jadi manfaatnya lebih banyak, bisa untuk tetangga juga nanti ilmunya yang dapat dari sini. Event ini tur kebunnya itu sangat baik. Jadi di sini kita peminat pertanian itu dikenalkan dengan berbagai aspek yang nantinya bisa link relasi dalam suatu skenario yang besar dengan formulasi yang dijelaskan oleh Pak Muhaimin. Itu memang sangat strategis nantinya bisa diaplikasikan dalam skala besar, namun oleh bersama-sama. Jadi sistem atau aspek kooperatif di sini sangat sekali dimunculkan. Jadi tidak ada kejadian yang sifatnya individual, tapi di sini lebih banyak menekankan pada bagaimana kerjasama dari setiap peminat pertanian atau pelaku pertanian membentuk satu sinergi yang besar, membentuk suatu usaha yang berenergi besar. Kami berdua secara umum tentang program ini, kami sangat mendukung ini karena program ini punya nilai tambah ya, added value. Di samping kita memang berinvestasi, juga
ada kontribusi terhadap perbaikan alam, memberikan kesempatan untuk konservasi alam, lalu berbuat baik pada orang-orang umat di sekitarnya, pemberdayaan umat. Nah, di situ saya melihat suatu yang positif ya, sisi yang positifnya, dan melihat dari apa yang sudah kita jalani selama 2 hari ini, kita sangat appreciate gitu, sangat menghargai upaya-upaya itu, dan saya pikir ini suatu kegiatan yang positif yang kita juga ya membuka mata kita, ada upaya-upaya yang mungkin selama ini buat kita nggak pernah tahu gitu, nggak terpikir. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan kami mungkin bisa bergabung, berpartisipasi. Mungkin setelah kita tahu ininya ya, detailnya, karena kan sampai hari ini juga kita belum dapat secara detail programnya. Insya Allah kita Thank you.